Halo sahabat Tolanku semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di kesempatan hari ini saya akan berkunjung eksplorasi di sebuah rumah terpencil, menyendiri jauh kemana-mana, berada di tengah-tengah kebun. Nah, di sini saya udah ada di sekitar rumahnya ini nih. Ini rumahnya dan sekelilingnya itu area perkebunan. Kalau menuju ke sananya itu adalah Gunung Panten. Dan tidak jauh dari saya itu ada sebuah sepeda antik ontel. Nih sepeda antiknya, dan sepeda ini milik dari bapak yang akan kita tuju di sana, teman-teman. Kita review dulu sepeda antiknya ini. Nih, jadi sepeda ini adalah sepeda perjuangan bapak ini ya, yang informasinya ini udah dibawa jauh keliling dari Jawa Barat informasinya nih, sepeda antiknya ini. Dan kita langsung aja menuju ke rumah terpencilnya tuh. Jadi informasinya sudah 7 tahun di sini, dan di sini juga ada pemakaman. Pemakamannya ada di sana tuh. Entah ada berapa ya. Kita lihat dulu nih. Kita sebelum ke sana lihat dulu pemakamannya tuh, teman-teman. Jadi rumahnya itu tidak jauh dari pemakaman. Tuh, ada berapa ya? Banyak ternyata. Dan sepertinya pemakaman ini adalah pemakaman keluarga ya. Oke, sebelum kita review makamnya, kita mending langsung ngobrol-ngobrol aja. Dan untuk rumahnya sendiri, teman-teman, ini tidak jauh dari jalan raya tuh. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit bising sama suara kendaraan ya. Oke, ini jalannya jalan setapaknya ya. Dan kita sudah dekat di rumahnya ini. Kita lihatkan dulu nih. Jadi sekelilingnya adalah area kebun dan juga area sawah ada di sini. Kita langsung silaturahmi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bapaknya ada. Pak, gimana, sehat damang Pak? Alhamdulillah. Damang Pak? Damang. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu ya Pak ya, sebelum ngobrol panjang. Saya mohon maaf sebelumnya, saya WK dari Ligung Pak. Iya. Ini teh dengan Bapak siapa Pak? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Oke, Bapak saya boleh duduk di sini Pak? Ya, boleh. Nah, Pak Wahyu boleh duduk di sana. Nah, teman-teman, saya bareng Pak Wahyu ya. Pak Wahyu yang rumahnya itu berada di tengah-tengah kebun. Nah, Pak, Pak Wahyu di sini udah berapa tahun Pak? 7 tahun. Ya. 7 tahun. Mohon maaf, di sini teh sama siapa aja Pak? Ya, sendirilah. Kalau Sendiri. dikatakan. Oh, sendirian. Kalau Ya. anak, istri gitu Pak? Biasa di pemukiman di sana. Oh, kalau istri mah di pemukiman di sana. Oh, gitu ya. Oke, Pak Wahyu ini kan di sini sendirian. Ya. Kalau untuk penerangan udah ada listrik ya Pak ya? Udah, ini ternyata ada kilometernya. Kirain teh penerangannya karena jauh ke kampung pakai cempor. Tapi udah pakai listrik ya Pak ya? pakai KWH. Ya. Udah pakai KWH. Oke, Pak Wahyu, kenapa ini alasannya bikin tempat tinggal berada mencil? Bahkan tadi ada makam ya Pak ya? Ya. Itu alasannya kenapa Pak? Makam keluarga itu. Makam keluarga. Ya. Nah, Pak Wahyu bikin tempat tinggal di sini tuh alasannya kenapa Pak? Jadi alasannya begini, saya itu kan jauh kalau pulang ke rumah. Iya. Buat gubuk aja di sini untuk peralatan petani supaya disimpan di sini. Saya gitu. Tapi Pak Wahyu tidur di sini? Ya, kadang-kadang tidur, kadang-kadang pulang ke rumah lah. Saya mah. Iya. Nah Pak, kita boleh lihat Pak isi dalam tempat tinggal Bapak seperti apa Pak? Boleh. Nah, kita lihat nih. Jadi ada tempat tidurnya juga Pak? Ada. Oh, ada. Boleh Pak Wahyu? Ya. Nih. Oh, seperti ini Pak. Ini dalamannya ya. Nih, dalamannya seperti ini. Kalau untuk tidur di mana Pak? Sini. Oh, ini. Oh, udah ada kasur tuh. Ada. Ini. Kalau mandi di mana Pak, mandi? Kalau mandi mah ke kali. Oh, emang ada kali? Ada Oh, di belakang. Iya. Oh, ya udah, kita sambil jalan-jalan melihat suasana di tempat tinggal Pak Wahyu ini. Tempat tidurnya ternyata dalamnya banyak perabotannya Pak ya? Di sini, kalau di sana lah. Iya. Hebat kalau di rumah mah. Nah, Bapak Wahyu kan di sini selalu sendirian ya. Itu biar tidak jenuh, tidak suntuk gitu. Itu suka ngapain Pak?
Ya paling setel radio lah. Oh, ini radionya tuh. Ini biar tidak suntuk, setel radio ini. Biasanya suka Bahan ramai. suka dengerin apa Pak dari radio itu Pak? Kadangkala musik dangdut, kadangkala ada ceramah tuh. Oh, iya iya. Kita keliling Pak Ya. di sekitaran tempat tinggal Pak Wahyu yang sudah 7 tahun nih sendirian. Kalau istri Pak nggak pernah nemenin di sini Pak? Udah paling 2 kalian lah. Pernah 2 kali temenin istri. Iya. Oh, jadi selebihnya mah Pak Wahyu sendirian di sini. Jadi, Nah, di sini nih selama 7 tahun Pak Wahyu kegiatannya apa aja nih Pak? ya paling nanam pisang, Hmm. nanam kacang tanah, Oh, sama singkong paling. singkong. Nah, ini untuk lahannya sendiri nih. Ada jagung, ada kacang tanah, ada pisang. Ini berapa ini yang digarap Pak Wahyu, berapa hektar Ya, gitu? paling setengah hektaran lah palingnya. Oh, enggak sampai 1 hektar enggak? Enggak. Iya iya. Oke, kita lihat Pak Wahyu ke belakang seperti apa? Jadi awalnya daripada jauh bolak-balik Pak Wahyu bikin tempat tinggal di sini. Iya. Di sini ternyata belakangnya katanya ada tempat untuk mandinya di kali. Emang Kali. selalu ada itu Kali Pak airnya ya. Pak? Ada. Ada Sampai- terus? Sampai musim kemarau juga ada. Oh, jadi kirain teh bikin pemandian gitu khusus. Ya kalau dulu buat sumur, tapi airnya kurang lah. Oh, iya Airnya iya. diuruk lagi tuh. Iya. Kita ke sana Pak Wahyu. Iya. Ada nggak jalannya? Ada. Kita ke belakang. Nih, kan belakangnya ada batu Pak Wahyu. Emang sengaja nggak dipindahkan ini? Enggak. Emang sengaja nggak dipindahkan? Emang nggak boleh atau gimana Pak Wahyu? Jadi pokoknya ada penunggunya habis ikan. Oh, ada penunggunya. Misalnya Iya. kalau Oh, kata di orang pinggiran ada penunggunya, biasanya sini batu gituan mah. itulah alasan kenapa batu ini tidak dipindahkan. Iya. Jadi teman-teman, kata Pak Wahyu nih, batu ini ada penunggunya, jadi nggak dipindahkan nih. Padahal ini sangat menghalangi ini ya Pak ya, saung Bapak ya. Iya. Kandang. Nah, emang pernah ini Pak Wahyu, pernah ada kayak omongan atau ucapan gitu bahwa ini ada sosok A, Ada dari orang tua dulu. itu gimana Pak Wahyu? Menurut orang tua dulu Pak Wahyu? Dulu di atas batu ini ada semacam kucing lah. Kucing, Iya. kucing makhluk gitu. Iya makhluk. Kucing makan kecil, Iya. bukan harimau Pak. Bukan, tapi kucing. Kucingnya? Nggak tahu membesar, nggak tahu mengkecil tuh dari Oh. dulu. Jadi Katanya asal jangan diganggu lah si kucingnya, ya, si kucingnya. Kalau diganggu seperti harimau, iya, oh besar Pak. besar. Jadi awalnya mah kucing ya. Kucing. Kalau diganggu bisa jadi harimau atau Iya, macan. ya, jadi Hmm, besar lah. Iya. Nah kan Pak Wahyu udah 7 tahun nih belakangnya batu tersebut ya. Pernah nggak ada suara kucingnya atau maungnya gitu? Nggak ada, tapi sampai sekarang mah saya belum pernah lagi lah mendengar suara kucing atau harimau mah. Tapi pernah Pak? Pernah lah. Pernah. Berarti Pak Wahyu lagi tidur ya malam tuh ada suara itu gitu. Suara Kan kalau kucing mah eong eong. Ini suaranya eong apa harimau Pak? Apa mengaung? seperti mengkaung tuh Oh berarti harimau ya Pak ya? harimau, tapi harimau kata orang tua dulu Iya. harimau karuhun lah katanya. Kalau kata orang tua mah Pantesan Pak Wahyu nggak berani mindahin harimau batu biasa, tersebut. begitulah. Oh iya iya. Oke Pak Wahyu, kita jalan ke area makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini keluarga Pak Wahyu semua apa? Keluarga Keluarga semua? ini buahnya istri saya sebetulnya. Oh. Jadi dimakamkannya di sini. Kenapa nggak di tempat umum gitu? Enggak, Emang maunya sini lah, maunya di sini kumpul. kumpul. Jadi keluarga Pak Wahyu kumpul di sini semua makamnya ya. Tuh. Ternyata
Semua adik di sini. Di sini Pak. Iya. Oh, jadi kalau ziarah khusus keluarga semua di sini ya? Iya, Oh, keluarga semua. tempat tinggalnya tuh nggak jauh dari makam keluarga. Pernah nggak Pak Wahyu selama 7 tahun nih di sini ada keluarga yang udah meninggal gitu, kayak datang ke Pak Wahyu minta apa atau minta dia? Enggak, kalau begitu mah Enggak. enggak. Iya, iya. Oke Pak, kita ke sana lagi Pak. Ini ada saung bekas apa itu Pak yang di depan? Kandang? Ini Iya. ini bekas, bukan bekas, ini pindahan dari sana. Tadinya untuk kandang kambing ini juga. Rencananya tuh. Ya, Oh, jadi rencananya ini untuk kandang kambing. tapi nggak dipakai. Iya. Nah itu Pak, di depan kan Pak Wahyu punya sepeda antik nih. Sepeda ontel tahun berapa itu Pak? Paling tahun berapa ya nggak tahu. Tahun berapa tuh? Tahun berapanya saya main? Boleh Pak Wahyu lihat saya sini ya. Nah ini sepeda antiknya nih. Nah ini sepeda ini perjuangannya pernah kemana aja nih Pak Wahyu? Ke Rentang Jati 7. Pernah. Yang paling jauh Sampai Nyalindung. Nyalindung. Itu sama teman-teman apa emang sendiri Pak? Sendirian. Sendirian? Ya, sendirian. Oh, iya iya. Siap siap. Oke Pak, kita kesana lagi Pak. Ini di sini agak bising juga nih sama suara kendaraan karena tidak jauh tuh teman-teman. Ada jalan di sana. Oke, ini udah deket. Nah, ini Pak mau ngobrol dulu nih Pak. Terkait dapat informasi saya tuh ya Pak ya, bahwa di sini tuh ada mata air yang ditakuti oleh para orang sakti atau orang yang mempunyai ilmu-ilmu kesaktian. Nah, mata airnya namanya apa Pak? Sudah Jaya. Sudah Jaya. Ya. Nah, Sudah Jaya. Kalau sudah apa Pak? Sudah itu Berkurang, ya lemah lah. lemah. Ya. Kalau Jayanya ya Unggul, jadi unggul. orang yang ilmunya tinggi bisa kurangi gitu. Ya. Bisa kurang lah ilmunya. Jadi untuk mata air Sudah Jayanya sendiri, kalau dari saung atau tempat tinggal Pak Wahyu dari sini kemana Pak? Ke arah timur. Ke sana berarti? Iya. Dari sini berapa meter Pak? Ya, Berapa? palingan 150-an lah. 150 meteran. Nah ini bisa dijelaskan Pak terkait kisah cerita dari mata air ya, Iya. Sudah Jaya itu. Kenapa mata air tersebut ditakuti oleh orang-orang yang punya ilmu kesaktian gitu Pak? Jadi begini, dari dulu kata orang tua dulu, Iya. kalau orang itu ilmunya tinggi, kalau dimandiin atau diberi minum di sana Iya. akan mengurangi itu ilmunya. Hmm. Kebal. Kalau orang kebal bisa kena sama senjata itu. Oh, jadi Itulah kelebihan mata air Sudah Jaya itu. iya iya. Terus sampai saat ini masih ada nggak Pak digunakan gitu air tersebut? Paling digunakan untuk mengairi sawah sekarang mah. Kalau dulu mah ditakuti ya Pak ya? Dulu mah ditakuti. Maksudnya ditakuti itu banyak orang sakti atau para warga yang punya ilmu itu menjauh dari sana atau nggak berani ke sana Pak? Ya nggak berani lah. Nggak berani. Jangan-jangan ngambil air Iya. lewat juga pasti nggak mau dia. Kalau orang ilmunya tinggi. Iya. Dan di sana emang ada penunggunya gitu Pak, semacam sosok gaibnya gitu. Ya ada lah. Ada. Nah, kata sesepuh dulu itu siapa Pak yang di sana yang sebagai penguasa atau penjaga dari mata air Sudah Jaya tersebut? Katanya nggak tahu tuh, apa serupa modelan ular atau lah pasti semacam ular lah, tapi Iya. besar, Oh, hitam tuh. si penguasa penunggu. Si penguasa mata air itu.
Iya, iya. Jadi ularnya hitam besar, Pak. Iya. Itu pernah nggak, Pak, ada semacam warga dulu gitu sampai sekarang pernah melihat sosok itu, Pak? Ya, ada, Ada, tapi jarang lah, jarang. jarang muncul. Jadi hanya sewaktu-waktu saja. Sewaktu Dan secara kebetulan mungkin ya, Pak ya? kebetulan lah. Oh, iya, iya. Nah, ini terkait perjalanan Pak Wahyu ya. Selama 7 tahun nih sendirian di sini. Pak Wahyu pernah ngalamin apa, Pak? Kayak misalkan pernah diketakut-takutin suara atau pernah melihat sosok apa gitu, Pak? Jadi sosok gaib mah itu sebetulnya mah jarang. Cuma suara ketukan pintu lah. Oh, pernah, Pak? Ya, iya, paling begitu. Terus itu Selama kan saya di sini mah. iya, Pak Wahyu kan dapat suara ketukan pintu ya. Itu sekitar jam berapa, Pak? Paling jam 11-an lah Jam malam. 11-an. 11 malam. Berarti Pak Wahyu dalam kondisi sedang tidur apa sedang santai ini dalam rumah ini? Belum tidur saya mah. Belum. Jadi, Itu ketukan pintunya pelan, keras, Pak, gitu? ya seperti orang nampar pintu aja, tarik itu. Oh, prak-prak gitu, Pak? Iya. Iya, iya. Terus kan Pak Wahyu nih penasaran mungkin ya, siapa gitu yang ketuk-ketuk pintu itu, gimana Pak Wahyu reaksi pada itu? Keluarkah mencari siapa Saya gitu? itu keluar, tapi nggak ada siapa-siapa. Keluar saya mah. Siapa gitu ya? Terus pikiran dari Pak Wahyu setelah dilihat ternyata di luar itu nggak ada siapa-siapa. Itu pikiran Pak Wahyu gimana waktu itu? Pola pikir saya lah itu adalah makhluk gaib itu. Itu yang kebetulan makhluk yang kebetulan lewat lah paling. Atau mau bangunin Pak Wahyu gitu lagi tidur nyenyak atau nakut-nakutin, Pak? Cuma nakut-nakutin. Biar Pak Wahyu di sini tidak betah gitu. Mungkin ke sana. Iya, iya, iya. Oke, Pak Wahyu kan di sini sekitarnya adalah area pegunungan juga ada di sana ya. Iya. Pegunungan apa, Pak? Wahyu sana, Pak? Oh, Panten. Cipanten ya? Panten. Oh, Panten. Panten. Bukan Ci, bukan. Bukan. Oh, jadi teman-teman itu Gunung Panten. Nah, Gunung Panten sendiri kan di sana ada petilasan ya, Pak ya? Ada. Petilasan Prabu Siliwangi ya, Pak ya? Pernah ke sana, Pak? Ya, sering lah. Oh, sering. Apa mungkin Pak Wahyu kuncennya juga? Enggak. Oh, bukan. Nah, Pak Wahyu kan petilasannya itu berada di tengah-tengah hutan. Perasa ini, Pak, takut nggak, Pak, masuk? Kalau masuk ya biasa saya mah. Oh, biasa. Udah biasa gitu. Nah, kebetulan Pak Wahyu kan sangat pemberani nih. Padahal pada intinya Pak Wahyu ada nggak sih rasa takut, Pak, di sini, Pak? Ya, penakut padahal mas saya mah. Padahal penakut. Tapi kenapa saya jadi berani tuh? Nah, itu boleh Keanehan diceritakan, lah. Pak. Alasannya nih, yang awalnya penakut tapi kok setiap malam Pak Wahyu sering keluar gitu. Alasannya jadi begini, terburu dengan mengairi ladang. Ya, saya jadi berani lah. Apa yang perlu takutkan enggak lah sekarang mah. Padahal pada intinya takut ya. Iya, itu. Karena ada kebutuhan ya, Pak ya. Iya. Harus mengairi kebun, sawah. Sawah lah. Akhirnya Pak Wahyu diberaniin gitu. Iya, berani lah. Nah, Pak, kan Bapak juga nyawah di tempat yang agak angker ya, di Sudajaya tersebut. Ada perasaan merinding nggak, Pak, ketika berada di sana? Ya, kalau malam mah ada. Oh. Sedikit malah. Sedikit, tak kirain. Jadi ternyata Ya, sedikit. udah biasa, saya mah jadi udah puluhan tahun lah. Iya. Karena apa? Karena sawah leluhur, Oh. bukan pembelian. Jadi Iya. kalau kata orang kampung sawah karuhun. Iya, jadi turun temurun itu tuh Ya, sawah teh ya. turun. Iya. Nah, untuk Sudajaya sendiri dulu di zaman Belanda itu tempat apa, Pak, dulunya, Pak? Dulunya jati di sana, Jati di atasnya. di atasnya tuh. Tapi yang keluar air di bawah, jadi Oh, agak di aneh gitu ya, Pak. atas. Iya. Bukannya di atas gitu. Bukan, jadi di bawah tanah. Iya. Dan airnya sekarang digunakan untuk mengairi sawah gitu, Sawah Pak. paling ya.
Ada nggak Pak orang yang masih kayak membutuhkan memanfaatkan dari Karomah ya, air atau apa ya di sana tuh Pak, air Sudajaya itu masih dimanfaatkan nggak sama orang-orang yang tahu gitu tentang Ya ada kemungkinan kalau orang ngerti pasti diminta lah. Kan sangat ngeri Pak kalau digunakan ya sama orang sakti bisa itu, dan kalau dipakai air itu jadi lemah gitu ya Pak. Iya. Ada nggak Pak cerita nih Ya, pernah cerita dari digunakan dulu gitu? Ada orang yang suka menghilang, katanya itu kalau zaman Iya. dulu ada kata orang tua, Iya. orang yang bisa menghilang bahkan masuk lubang kunci juga bisa Si orang tersebut. si orang tersebut. Iya. Lama kelamaan udah mendengar ada cerita di sini, Iya. ada sumber air yang namanya Sudajaya. Iya. Dia ngambil satu botol lah istilahnya mah, Iya. langsung diminumkan ya, dia langsung lemah lah. Segala ilmunya, segala Iya, kesaktiannya iya. lenyap Pak. Ini nyata langsung lah itu mah. Oh. Iya. Iya. Wah, ternyata khasiat dari air Sudajaya masih ini ya Pak ya. Iya. Masih sangat-sangat ekstrim ya. Iya iya. Dan ternyata Pak Wahyu aktivitasnya berkebun dan juga tanam jagung. Nah seperti itu teman-teman perjalanan dari Pak Wahyu selama 7 tahun di sini, dan saya cukupkan sampai di sini saja ya. Oke Pak Wahyu, terima kasih banget atas waktunya sudah berbagi kisah pengalaman terkait 7 tahun ya Pak Wahyu tinggal di sini, dan ternyata di belakang tempat tinggal itu ada batu yang nggak boleh dipindahkan gitu Pak. Iya. Kalau dipindahkan mungkin ada ini Pak efek gitu. Ya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan karena menurut sepuh Karuhun dulu itu ada sosok penunggunya gitu Pak. Iya. Oke teman-teman, cukupan sampai di sini saja. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.